malam ini kita akan membicarakan tentang istighfar. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Kami memohon maaf kepada Allah Rabbal baraya, Tuhan yang mengatur seluruh manusia, yang mengatur seluruh makhluk. Bariyah, bariyah asalnya bariyah teh manusia, makhluk. Baroya jamakna. Rabbal baroya artinya Tuhan yang mengurus semua makhluknya. Manusia diurus oleh Allah, hewan diurus oleh Allah, pohonan diurus oleh Allah, air, angin, matahari, bumi, bintang, bulan, semua diurus oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Tuba, berbahagialah bagi orang yang menemukan di dalam buku catatannya istighfar yang banyak. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, kita masing-masing bakal diberi buku catatan. Buku catatan dari mulai kita balik umur 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Dari mulai umur itu sampai meninggal, kita mempunyai catatan amal. Tidak ada yang terlewat. Amal yang jelek, amal yang buruk, semua dicatat oleh malaikat. Malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Apa yang kita lakukan, terang-terangan ataupun sendiri-sendiri, semua ada catatannya di malaikat. Dicatat amal orang kabeh. Malam ini walaupun kita kumpul di sini, tapi malaikat di samping kanan dan samping kiri kita menulis catatan masing-masing. Jadi bukan berarti ditulis secara keseluruhan kabeh doa dia tuliskeun, enggak, masing-masing. Nah, nanti di akhirat kita semua akan menerima buku amalan itu. Buku amalan kita masing-masing akan Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, tuba, berbahagialah orang yang di dalam buku catatan amalnya banyak amalan istighfar, banyak bacaan istighfar. Kalau kita memahami dari segi kalimat dalam hadis ini, cukup istighfar yang banyak. Tidak perlu khusyuk, tidak perlu apa-apa, yang penting istighfar yang banyak. Kalimat istighfarnya ya macam-macam. Tadi yang kita baca di dalam Ratibul Athos, istighfar yang paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malam ini masing-masing dari kita punya catatan 11 kali membaca istighfar. Kira-kira itu banyak apa sedikit? Cukup apa enggak? Berarti kudu ditambahan. Ditambahnya masing-masing. Bukan ditambah jumlah bilangan di ratib. Kalau bilangan di ratib sudah dipatok, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu aturan yang ada di dalam ratib. Di luar ratib berarti kita harus baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak perlu pakai hal adim juga nggak apa-apa. Ini semua diserahkan kepada bapak dan ibu masing-masing. Mau jadi orang yang beruntung atau enggak. Kalau pengen jadi orang yang beruntung di akhirat, yang buku catatannya banyak istighfar, maka selama kita hidup perbanyaklah membaca istighfar. Sambil duduk
sambil jalan, sambil berdiri, sambil tiduran, sambil nonton TV, sambil nyetir, sambil kerja, sambil apa saja, istighfar yang banyak. Osok apa tara? Tara berarti mual termasuk orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Kebalikan daripada beruntung adalah rugi. Berarti bapak dan ibu sekalian bakal jadi orang-orang yang rugi kalau kita membaca hadis ini, karena istighfar kita sedikit. Pak, ibu, udah mah duit sedikit atau istighfar anu loba. Ulah ieu mah duit saeutik, istighfar saeutik, meni eueuh kahayang. Jabatan eueuh, pangkat eueuh, kedudukan gak punya atau punya istighfar orang teh. Istighfar yang banyak, Pak, ibu. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu paling banyak dosa daripada bapak-bapak yang lebih banyak dari ibu-ibu. Jadi sarua wae urang teh loba dosa. Dari mulai kita melek mata bangun tidur sampai tidur lagi, dosa kita nggak terhitung. Banyak. Kadang-kadang pakai pakaian ulama saja. Ini sekarang malam ini kita lagi pakai pakaian ulama. Ada dosanya. Kalau dibarengi sombong, baju saya ini paling bagus. Nggak ada yang lebih bagus dari baju saya, dosa. Terus ke gerutu, aing pengajian, kalah hujan, dosa. Kira-kira habis pengajian makannya apa ya, kebuli apa nasi kuning apa wudhu, dosa. Karena naon geus ngarep-ngarep barang hakan, ya nanti we. Gimana nanti apa yang disuguhkan itu yang kita makan. Jadi dosa deui, dosa deui. Jadi banyak dosa orang deh, maka perlu banyak istighfar. Pak, ibu, dosa kita yang kita yang mintakan ampun sama Allah. Jangan ngarepin dari orang, jangan ngandelin dari orang. Kalau kita kan NU, seumpama ada ngomong gini, kita kan NU, nanti meninggal kan bakal baca tahlil. Yang baca tahlil istighfar lagi saeutik. Mending kita sendiri yang baca, jangan ngandelin orang. Waqala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Sekalian umatku, kata Rasul, maukah kalian aku beritahu tentang penyakitmu dan obatnya? Ini Rasul yang ngomong. Ala inna da'akum az-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Ketahuilah bahwa penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Rasul yang ngasih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu kepada kita seluruh umatnya bahwa masing-masing dari kita punya penyakit. Tapi ketika Allah ngirim penyakit, ngasih penyakit, Allah pun langsung ngasih obatnya. Penyakit yang ada pada diri kita adalah dosa, dan obatnya istighfar. Geus eueuh deui. Apa yang diakibatkan dari penyakit dosa? Para rusing, ruwet, rudet, rujit, sumpah, hese duit, hese rezeki, selalu apes deui. Itu gara-gara dosa. Penyakit darah ratang gara-gara dosa. Kadang banyak duit tapi sumpah nggak hilang-hilang. Kadang refreshing sampai ke Lembang. Di Lembang malah pasea jeung pamajikan, pasea jeung salaki. Terus kesenggol sedikit, marah-marah dan lain-lain. Duit loba, tapi duit tidak menentukan. Memang duit bukan yang utama, tapi utamakan punya duit gitu kan. Kan enak kalau duit banyak, istighfar juga banyak. Duit banyak, penyakit nggak ada. Jadi tenang.
Nah sekarang bapak dan ibu duit eueuh, penyakit loba, duit nggak ada, penyakit numpuk. Memang kita di sini nggak perlu ke rumah sakit, tapi tanpa kita sadari penyakit yang ada pada tubuh kita banyak. Penyakit hati itu sudah jelas, nggak nerima akan ketentuan Allah, itu karena penyakit. Penyakit itu datang karena dosa. Ya Allah, kapan saya kaya? Nah, nanya kayak gitu dosa. Itu gara-gara penyakit hati, tidak nerima ketentuan Allah. Nah nanti usum caleg, karena pilihannya nggak menang, marah-marah, tidak nerima ketentuan Allah, dosa. Gara-gara penyakit. Ya Allah, kenapa muka saya jelek? Yang lain mah perasaan karena resep teh kunaon aing goreng patut nya teh kunaon, karena Allah pengen bikin kamu kayak gitu. Sudah riweuh-riweuh deui sih nu kasep jeung nu goreng da tempo ngising mah cingogo kabeh sama. Juga kalau orang ganteng ngisingnya nangtung, oh nu edan tah mah. Ibu-ibu yang cantik ya biasa, jangan ditambah-tambah, jadi tambah rusak bu. Mata saya kurang begitu lentik, tambah pakai bulu mata, terus dilem karena mata sia atau sekalian ya. Terus hidung dioperasi, rahang dioperasi, alis di non disulam, diobras lebih baik bu, diobras lebih baik. Itu jadi paten kalau diobras mah tinggal ke tukang jahit asongkeun beungeut obras saja. Meniriwe, merubah apa yang Allah ciptakan dosa, berarti tidak nerima ketentuan dari Allah. Kenapa ya tetangga saya kayak gini? Ya kayak tetangganya juga sama. Kenapa ya tetangga saya gini? Jadi pantas dulu ada film kenapa tetangga kok gitu. Jadi masing-masing tetangga ngaromong kenapa tetangga saya kayak gitu. Tetangga orang yang ngomong ke orang deh, kenapa sih tetangga saya kayak gitu. Jadi kenapa deui patanya-tanya. Tidak menerima ketentuan dan selalu menyalahkan orang, dosa. Tidak mau mengoreksi diri sendiri, dosa. Jadi dosa aja dosa. Nah, dosa yang paling gede yang tidak kita sadari, ketika kita kumpul kayak gini, merasa diri paling baik, merasa diri paling mulia, merasa diri paling pinter, dosa. Mending buru-buru balik buru-buru meh awet kejo daripada kumpul jeung ente. Ya, ini bentar lagi kita mau makan. Yang merasa diri pinter mulia balik supaya terolok ditanya. Olok sih biasanya nu sok merasa baik teh nu panggedena nyatuna teh mending balik buru-buru musingkeun sia udunan hanteu. Jangan Pak, Ibu, jangan merasa lebih daripada orang lain. Justru kalau kata guru saya, kata Habib Hasan bin Ahmad Baharun, kita harus merasa bahwa kita itu nol, tidak ada apa-apanya. Makanya Allah mengumpulkan kita sama orang lain supaya kita lihat orang lain yang punya kelebihan saya nggak ada. Orang lain, saya butuh orang lain, saya butuh si anu, saya butuh si anu. Enggak, bukan berarti orang lain butuh saya, enggak. Kalau merasa orang lain butuh saya, dosa. Sudah ada kibir, sudah ada merasa diri lebih baik, ya takabur, dosa, dosa jeung dosa. Makanya hirup urang teh ruwet wae, ruwet. Nah, terus ujung-ujungnya biasanya kalau penyakitnya numpuk tidak diobati, maka bakal ada penyakit komplikasi. Ketika sudah komplikasi, ngobatinnya susah. Mungkin diantara kita semua, termasuk saya, ini sudah komplikasi penyakit kita Pak. Penyakit yang diakibatkan dari dosa. Bapak ulah malolotot teuing da nage sieun ngicep saeutik. Kalem we kalem. Sieun aing ye
Kermaana teh komplikasi di palolotan. Karena bari ngicep. Tapi saya sangat senang malam ini saya sama bapak-bapak satu nasib karena nggak bisa ngerokok ya alhamdulillah. Untung di masjid jadi bisa ngerokok. Alhamdulillah, Allah memang maha baik. Terima kasih ya Allah. Jadi kita semua nggak ngerokok bareng-bareng, soalnya di masjid sihnya. Mun di luar mapan ente bakal nggak rokok, aing henteu. Nah, sirik, iri. Nah, eta teh dosa aing teh. Apa? Eta teh saya teh dosa. Geus we atuh batur ngarokok, urang teu heunya geus. Dan kege urang kabagean santai we. Menerima ketentuan dari Allah supaya enggak menjadi orang yang pendosa. Man aktsara minal istighfar, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya Pak, masing-masing dari kita punya penyakit. Obatnya istighfar. Penyakit yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa. Banyak masalah nggak beres-beres gara-gara penyakit nggak diobati, gara-gara dosa nggak diistighfari. Masalah tadi mana? Di itu masalah. Kenapa ya saya apes? Jangan-jangan saya mesti ganti nama. Geus teu kudu ganti ngaran, rariweuh. Ganti keayaan, ganti pola hidup, ganti bacaan. Jangan bacaan di HP terus, bacaannya istighfar. Gak usah ganti nama, rudet, riweuh. Kalau kata Pak Iwan mah riweuh. Mun hese nyebut ge orang Betawi. Riweuh. Tidak perlu ganti nama. Ganti bacaan saja. Yang tadinya bacaannya lain-lain sekarang istighfar. Siap? Ingat ya, masing-masing dari kita punya penyakit. Penyakit yang dimaksud adalah dosa. Obatnya tiada lain kecuali ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ngomong. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aktsara minal istighfar. Ini sering kita sudah dengar sering. Barang siapa yang sering, yang banyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Orang yang banyak baca istighfar, ini judulnya banyak, nggak perlu khusyuk berarti. Yang penting banyak. Orang yang banyak istighfarnya, maka Allah akan memberi solusi bagi setiap masalahnya. Maka Allah bakal menghilangkan kesempitan di dalam hidupnya, bakal hilang. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki kepada dia dari jalan yang tidak disangka. Ingat ibu-ibu, halo ibu-ibu, jangan ngomong dulu, dengerin. Banyak, yang penting banyak, nggak perlu khusyuk. Khusyuk lebih bagus, tapi nggak khusyuk pun nggak apa-apa. Yang penting banyak. Orang yang banyak baca istighfar bakal dikasih jalan keluar. Nah, berarti di sini kita dikasih tahu oleh Rasul, yang punya jalan keluar hanya Allah. Bakal dikasih jalan keluar oleh Allah, dan bakal dihilangkan kesempitan hidupnya. Gak ada yang bisa menghilangkan kesempitan hidup kecuali Allah. Caranya banyak baca istighfar. Satu solusinya. 3 masalah, solusinya satu. Satu masalah yang pertama, tidak menemukan jalan keluar, solusinya istighfar. Mempunyai kesempitan hidup, solusinya istighfar. Susah rezeki, solusinya istighfar. Kalau istighfar dibaca, maka solusi akan didapatkan. Kesempitan hidup bakal dihilangkan oleh Allah, dan rezeki bakal datang secara tidak disangka-sangka. Satu solusinya yaitu istighfar. Ingat ya, rezeki di sini bukan hanya uang. Rajin ibadah rizki,
rajin zikir, rizki. Rajin kumpul sama orang-orang soleh, rizki. Senang memberi, rizki. Dicintai, disayangi sama sesama, rizki. Rumah nggak bocor-bocor, rizki. Tidak mules, rizki. Sehat berarti. Tidak punya penyakit ginjal, rizki. Gak usah kemana-mana, yang ada di lingkungan saja sudah nyaman, sudah enak, itu rizki. Rizki dari Allah, kenyamanan, ketenangan hidup, pikiran, itu rizki dari Allah. Harus kita raih dengan cara memperbanyak baca istighfar. Bapak, ibu, tolong tanamin ke dalam hati masing-masing istighfar. Jangan cuma hadir di majlis, jangan cuma ungklek-ungklekan. Apal ungklek-ungklekan, bro? Ungklek. Tapi teu ngarti-ngarti. Ungklek, tapi teu diamalkeun. Jadi ente teu beda jeung ti kukur. Jeung manuk perkutut ungklek-ungklekan we diamalkeun henteu. Itu ente teh jelema apa manuk? Kalau ente ngerasa manusia, merasa ngajelema, amalkan. Eret diamalkan, siap untuk memperbanyak istighfar. Cak, ini sudah cak, tidak ada pit lagi. Geus kudu ieu mah wajibu, wajib banyak baca istighfar. Bapak harus bosan Pak kalau pusing terus. Ibu harus bosan kalau pusing terus, bosan. Hidup capek terus tuh harus bosen. Capek nyari duit itu kudu bosen. Capek ngurusin masalah yang gak beres-beres kudu bosen. Ulah betah. Teu boga duit betah ente mah. Leuheung lamun narima mah ieu mah bari aral pan. Ketik-ketik status. Dosa apa sih? Dosa sia tara istighfar. Dosa apa? Curhat wae dina status, curhat wae di Facebook, dosa teh. Berarti tidak menerima ketentuan dari Allah. Yang kedua, tidak mau introspeksi diri. Baca diri kita sebelum baca diri orang lain. Itu penyakit Pak, Ibu, lobakeun maca istighfar. Tunggakan bisa lunas dengan istighfar. Allah bakal ngasih rezeki dengan cara apa? Nggak tahu. Nggak usah ngatur Allah, terserah Allah saja. Yang penting tugas kita istighfar. Istighfar. Kadarenge tuh ya. Astagfirullah. Aduh, istighfar bos, istighfar. Tong loba ambek-ambekan, tong loba curhat, istighfar. Astagfirullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah. Ini hadis qudsi. Allah sendiri yang ngomong melalui lisan Rasul. Ya ibadi. Masya Allah. Ini panggilan dari Allah. Panggilan sayang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Ini panggilan sayang dari Allah. Bapak, Ibu, yang namanya hamba itu orang yang pasrah kepada atasannya, orang yang selalu nurut kepada tuannya. Itulah hamba. Kita sebenarnya kadang-kadang jadi hamba, kadang-kadang tidak jadi hamba. Ketika nurut kita jadi hamba, ketika membangkang lepas dari predikat seorang hamba. Tapi Allah di sini ngomong ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini kata ulama, ini adalah panggilan sayang dari Allah kepada semua hambanya. Pernah Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam malakut. Ini cerita Nabi Ibrahim pernah diangkat ke alam malakut. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim manusia
yang sedang bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah nanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, saya meminta pendapatmu. Menurut kamu, ini orang-orang yang sedang bermaksiat kepada saya, yang sedang membangkang kepada saya, yang nggak mau nurut sama saya, menurut kamu harusnya diapakan ini orang? Ini Allah nanya ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bantai saja, musnahkan saja. Ngapain mereka hidup kalau mereka tidak nurut kepadamu? Ngapain mereka dikasih rizki kalau mereka tidak mau ibadah, tidak mau sujud kepadamu? Bantai saja ya Allah. Akhirnya sama Allah dibantai, dimusnahkan, parai kabeh, geus tapaeh, beres. Nabi Ibrahim turun lagi, disadarkan lagi di alam sadar, di alam dunia. Akhirnya nggak lama Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabiullah Ismail alaihi salam. Satu-satunya anak yang Nabi Ibrahim idam-idamkan sejak puluhan tahun, dikasih anak satu, Nabi Ismail, kasep, bagur, soleh, eueuh carekeun. Naon si bahasa Indonesia anda eueuh carekeun? Ya, bagur mah lain bahasa Indonesia atuh meureun. Naon si eueuh carekeun? Baiklah pokoknya namanya. Anaknya baik nih Nabi Ismail. Akhirnya kata Allah, ya Ibrahim, sembelih anakmu. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ini anak saya, anak kesayangan saya, masa mesti saya sembelih? Atau karunya ya Allah, sayang dong. Kata Allah, ya Ibrahim, ingat gak waktu itu? Waktu ente melihat hamba-hamba saya tidak mau ibadah, orang-orang yang saya ciptakan, manusia yang ciptakan tidak mau ibadah, membangkang, kata kamu, bantai saja. Hei Ibrahim, kamu punya anak satu, Ismail, kamu sayang sama dia sampai nggak mau nyembelih dia, apalagi saya, kata Allah. Saya yang menciptakan hamba saya yang ngasih rezeki hamba saya lebih sayang kepada hamba saya daripada kamu kepada anak kamu. Jadi kita ini orang-orang yang sangat disayang oleh Allah, melebihi orang tua menyayangi kita, melebihi bapak dan ibu menyayangi anak-anak bapak dan ibu sendiri. Allah lebih sayang sampai Allah manggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai kesayanganku, kullukum mudnibun illa man afaituhu. Semua daripada kalian ini adalah pendosa. Illa man afaituhu, kecuali orang yang aku jaga dari berbuat dosa. Sekalipun kamu berdosa, tetap aku jaga. Bapak, ibu pernah bermaksiat, tidak sholat, kemudian pakai motor, selamat di perjalanan dari tempat kerja sampai sini, itu siapa yang menjaga bapak dan ibu dari kecelakaan? Allah. Padahal bapak dan ibu nggak sholat. Benar? Ketika kita tidak sholat, kita bermaksiat kepada Allah. Tapi dalam keadaan maksiat pun Allah menjaga kita. Kurang kumaha, kurang apalagi Allah menyayangi kita. Kemudian Allah nyuruh kepada ente untuk istighfar. Ente bilang, ya Allah saya capek, saya pulang kerja ya Allah, hayang dahar heula. Kemudian makan pun gak baca bismillah. Kata Allah, bismillah atuh sia teh. Ya Allah lapar. Kalau bismillah nanti pokoknya mah makan. Beres makan, Allah kasih kenyang. Kemudian ente nggak bilang alhamdulillah. Kata Allah, syukurlah sama saya. Saya yang ngasih rizki, saya yang ngasih kamu gigi, saya yang ngasih kamu lidah, saya yang ngasih kamu badan sehat, saya yang ngasih kamu istri yang mau masak. Alhamdulillah sekali saja. Malas ya Allah. Ngeseubuh tas ya teh. Embung alhamdulillah sekali ge. Boe dan Aisyah. Udah gitu ngopi.
Nikmatnya nih ngopi terus udut. Siapa yang ngasih nikmat kopi dan udut? Allah. Terus kipas angin, ada hawa adem. Siapa yang ngasih angin? Kabeh ku Allah. Allah nyuruh salat isya capek, ya Allah capek. Goblok sih. Kurang ajar di jelema. Kalau Allah tidak punya Rahman Rahim, pasti ente dibantai saat itu juga. Pasti dibinasakan saat itu juga. Kalau saya yang bikin kamu di sliding bu aing kurang ngajar di jelema ieu teu nuhun-nuhun acan ka aing. Itu sifat manusia, beda dengan sifat Allah. Akhirnya kata Allah sebelum tidur, ya sudah, malam ini aku maafkan. Sebelum tidur baca bismillah, ya Allah capek. Kalau begitu panggillah saya. Allah nggak penting. Oh, dengekeun. Tiap malam Allah ngomong sebelum ente tidur, rek sarare mau penting ayeuna. Malam ini mau tidur apa enggak? Nih sebelum tidur Allah ngomong, hei hamba-hambaku, panggillah namaku. Aku ingin namaku dipanggil oleh lisanmu yang telah aku buat. Terus orang teh ngomong, ya Allah saya capek, males, habis ngobrol, habis begadang, habis ini, habis itu, lidah saya capek ya Allah. Panggil satu kali saja, ya Allah. Enggak, ya Allah capek, molor wes ya. Ente tidur dalam keadaan tidak mengingat Allah, sebelumnya pun bermaksiat, tidur di dalam keadaan membangkang kepada Allah, dosa deui, tapi tetap ketika ente tidur Allah jaga, ente nggak kemasukan setan, nggak kemasukan jin, nggak digigit ular, nggak digotong tikus, terus nggak selamat. Pagi-pagi bangun tidur sehat, langsung mandi kerja, selamat. Tiap bulan dapat gaji, selamat. Siapa yang ngasih? Siapa yang menjaga? Bari jeung dosa wae. Maka perlulah istighfar. Astagfirullah. Dikasih istri soleha, dikasih suami soleh, rizki dari Allah nggak pernah bersyukur. Dikasih anak baik nggak pernah syukur. Dikasih pimpinan tidak membantai nggak pernah. Negara kita nggak dijajah, nggak syukur. Palestina yang dijajah ya biarinlah, yang penting kita selamat. Dosa pisan peduli nah hayang teuing sia ujug-ujug hudang sare hudang-hudang dari Palestina hakam ku sia tah kumaha tang ada bom isu waduh ribu. Tapi kita alhamdulillah bangun tidur ya masih di rumah, dan ke tempat kerja datang telat nggak dipecat, aman. Tiap bulan dapat duit, jalan-jalan, nggak pernah ngasih duit ke ustad. Bener? Datang ke ustad teh lamun nyeri beuteung, pamajikan sia minta jampel. Rek ngajuru, "Pak Ustad, anak saya mau ngelahirin, istri saya mau ngelahirin, minta doanya." 20.000. Paling gede 50.000. Padahal istri ente dihamili oleh ente. Ngapain minta sampai ke Ustad? Apa Ustad ikutan? Enggak. Tiap dapat gaji, Ustad mah lupa. Keun we da Ustad ge dapat rezeki. Ya. Keun we da imam ge aya rezekina. Coba ente kalau nggak ada imam, bakal dapat pahala 27 derajat? Syukur. Pernah nggak Bapak bersyukur alhamdulillah ada imam? Pernah? Atau yang jadi imam, pernah nggak bersyukur, ya Allah alhamdulillah ada makmum? Pernah? Dosa deh wae, lupa sama anugerah dari Allah.
adanya imam dan makmum terjadilah berjamaah. Dengan adanya berjamaah kita dapat 27 derajat. Salat kita diterima Allah gara-gara berjamaah. Berjamaah ada karena ada imam. Imam ada karena ada makmum. Mungkin disebut imam namun Allah makmum. Ente nggak bakalan disebut imam kalau nggak ada makmum, berarti salat sorangan. Maka jangan pernah sombong yang pernah jadi imam atau yang selalu jadi imam. Oh saya imam. Ya, ente jadi imam gara-gara ada makmum. Coba Allah makmum. Syarik jadi imam. Masa berjamaah jeung tembok. Tiraha gelo. Can pernah gelo. Orang teh matak sarolat oke. Terus ada makmum yang sombong. Imam, jangan sombong. Ente jadi imam gara-gara saya jadi makmum. Apalagi ente cuma jadi makmum nggak sombong. Jadi nggak sarwana tidak boleh sombong. Ketika ada yang sombong salah satu dosa dewa. Sholat tapi sambil dosa. Itu kumaha orang teh. Keluar dari masjid nggak pernah wiridan, nggak pernah minta ampun sama Allah. Keluar dari masjid ngomongin imam. Wah hayang aing. Ngamakmum ka imah eta goblok teh. Tugan teh benang dituturkeun imam teh astagfirullah. Kenapa nggak dari tadi ngomong ke imam? Imam, kalau lambat tonjok. Gampang pan cek imam. Kalau ente protes tempeleng jadi gelut sih di masjid. Oh gadang. Awas ya, sekarang pengajian nih kita sedang minta ampunan dari Allah. Keluar dari pengajian lamun aya ngomongkeun aing awas. Dosa sia geuna wae aing diomongkeun buah edan cuma. Tidak perlu diomongin, saya sudah diomongan. Tenang sajalah. Kullukum mudnibun, semua diantara kalian adalah pendosa. Tidak ada orang yang lepas dari dosa. Illa man afaituhu, kecuali orang yang aku jaga. Fastaghfiru aghfir lakum, maka mintalah maaf kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, aku akan memaafkan kalian. Mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Ampunan dari Allah bakal kita dapat satu caranya, minta ampun. Yes. Bapak, Ibu, minta ampun sama Allah, jangan anti. Ada orang yang anti minta ampun sama Allah. Nu edan ge cager heula, sia edan teu puguh-puguh. Orang gila sembuh dulu sebelum gila. Kenapa ente gila dari awal? Kapan sembuhnya sih? Sampai nggak mau minta ampun sama Allah. Ente nggak punya dosa. Kerasnya hati akibat daripada penyakit yang sudah berkarat, penyakit yang sudah menahun, yang sudah komplikasi sampai tidak mau minta ampun sama Allah. Naudzubillah min. Maka penyakit ini obati Pak. Ibu, kalau obati penyakit dengan cara istighfar. Penyakit yang dimaksud adalah dosa. Bapak, Ibu pernah merasa butuh sama Allah? Kapan? Bener butuh sama Allah? Kos kumaha sih? Kayak apa butuhnya sama Allah tuh kayak apa? Ketika kita di jalan kita percaya diri, ketika di rumah percaya diri, ketika di mana-mana percaya diri, bukan percaya Allah, benar? Ini macam ulama tasawuf jauh teuing aing ngomongna geus we tah mah. Geus we pokona mah kitu we heuh. Fastaghfiru bi aghfir lakum. Wa man alima, kata Allah dengerin. Wa man alima, barang siapa yang tahu Ani, sesungguhnya aku dzu qudratin ala an aghfiralahu ghafartu lahu wala ubali. Barang siapa yang mengetahui bahwa aku ini adalah zat yang maha mampu untuk mengampuni, maka aku akan mengampuni siapapun
tanpa aku hiraukan sebesar apa dosanya. Bapak Ibu jangan cuma mikirin dosa, tapi pikirkan juga pengampunan dari Allah. Jangan cuma mikirin dosa, tapi pikirkan juga kasih sayang Allah. Apalagi nggak punya pikiran sama sekali, mending maranaot teh buru-buru ngaheurinan. Heureun alam dunia gara-gara jelema anu teu nyaho bahwa dirinya pendosa. Pak, Ibu harus merasa banyak dosa, tapi jangan tenggelam dalam perasaan itu. Oh, saya banyak dosa, mikirin dosa sampai nggak mau kerja, sampai nggak ada semangat hidup, sampai nggak mau makan, ngerepotin orang, mending buru-buru maut we. Ngaririweuh hungkul. Bapak kalau merasa banyak dosa, harus tahu bahwa pengampunan Allah lebih banyak. Bapak dan Ibu harus percaya kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang yang sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu nempel tuh sih di otak, nempel nggak di hati. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita hidup sekarang kumpul di sini gara-gara kasih sayang Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Ente banyak dosa, tapi tetap bisa kayak gini karena kasih sayang Allah. Allah hanya minta satu, ente minta maaf, ente minta ampun sama Allah. Itu yang Allah mau. Turutin kepinginnya Allah, turutin. Ulah marolohok wae istighfar. Kumaha sih? Lain di dia istighfarna, di ditu engke di iman. Allahu Akbar. Calager. Istighfar atuh. Astagfirullah, astagfirullah. Pak, dosa banyak Pak, Ibu dosa banyak. Banyak dosa. Kalau kita sering dengar, saya ke pengajian untuk mencari ridho Allah. Ya, pernah dengar itu? Kita semua di sini untuk mencari ridho Allah. Ada ulama yang menjawab, nggak usah cari-cari keridhoan Allah. Capek. Terus, emang ente tahu Allah ridho sama ente dan enggaknya? Tahu nggak? Jadi rek nyari naon atuh nyawa ge henteu. Tahu aja enggak keridhaan Allah seperti apa, ngapain nyari? Ente mau nyari apa? Nyari yang ente nggak tahu, nggak bakalan ketemu. Tah ceuli tah. Bener? Ngapain nyari ridho Allah kalau ente nggak tahu ridho Allah kayak apa? Ini ulama yang ngomong, bukan saya. Terus gimana caranya? Tidak usah nyari ridho Allah. Yang penting ente ridho kepada Allah. Kalau ente ridho kepada Allah, Allah bakal ridho sama ente. Cara ridho kepada Allah seperti apa? Terima apa yang Allah tentukan. Sudah. Paham? Jangan melohok-melohok wae ya. Uluhak, polohok, ngarti hante, udud hante, itu kumaha? Tinggal rambung gitu. Erek mah ya. Ngarti itu. Allah ridho sama kita kalau kita ridho kepada ketentuan Allah. Bapak ridho ditentukan jadi orang yang gendut. Ridho ditentukan jadi orang yang kurus. Ridho ditentukan jadi orang miskin. Jadi seri itu atau ketawa bukan jawaban. Eta mah gak ada gue ya. So, bakal dapat keridhaan Allah asal kita ridho kepada Allah. Ridho jadi orang miskin. Ridho nggak punya duit.
Bapak-bapak nyebut ridona lalaunan, ibu-ibu mah langsung enggak. Ya itulah Indonesia. Ibu terima kasih sudah mewakili saya. Saya pun dah halareng saya ridona ge lamun teu boga duit teh. Jadi orang teh hayang moal kalau banyak duit ridho. Kalau sehat ridho. Kalau sakit enggak. Kalau enggak ada duit enggak. Jadi orang bakal menang ridho Allah moal. Wah, ngapain nyari ridho Allah? Ente nage teu ridho ka Allah. Calager teh. Halo, sararehat teh calager sebenarnya mah teh sehat ka Allah na teh ridho. Ngapain nyari ridho Allah? Hari urang garelo astagfirullah. Maka dari itu perbanyak istighfar, karena selama ini sering tidak ridho kepada ketentuan Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Punya atasan galak, ridho apa enggak? Punya anak buah yang malas-malas, ridho apa enggak? Ya seperti itulah kehidupan, seperti itulah perjalanan hidup. Semuanya ditentukan Allah. Wala yahdusu hadisun. Dengerin. Wala yahdusu hadisun illa biqadaihi wa qadarihi. Tidaklah terjadi sesuatu apapun kecuali itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini semua ketentuan Allah. Kita jadi atasan, Allah yang menentukan. Kita jadi bawahan, Allah yang menentukan. Kita jadi orang kaya, ketentuan Allah. Kita jadi orang miskin, ketentuan Allah. Kita dikasih tetangga kayak gini, kayak gitu, ketentuan Allah. Dikasih pemimpin yang kayak gitu, ketentuan Allah. Dikasih apapun, semua ketentuan Allah. Umumnya manusia kalau menerima kepahitan tidak ridho. Kalau mendapat kepahitan tidak ridho. Kalau dapat manis pasti ridho. Benar? Maka kita harus banyak istighfar. Pahit dan manis ketentuan dari Allah. Raditu billahi robba. Saya ridho diurus, diatur oleh Allah. Ini artinya nih. Raditu billahi robba. Saya ridho diurus, diatur oleh Allah. Bener apa enggak ridhonya? Kebanyakan tidak benernya. Makanya banyakin istighfar. Kata Allah, ghafartu lahu wala ubali. Saya akan memaafkan dia, saya akan mengampuni dia, walaupun dosanya banyak, nggak bakal saya lihat. Yang penting dia mau minta maaf, yang penting dia mau minta ampun. Perih beteng Pak, dan hararasem ridho tuh. Semacam gelila ngomongkan ridho teh. Lapar, lapar, lapar. Ini ketentuan Allah. Ridho apa enggak? Bukan masalah ridho dan tidaknya. Hideng teu ieu ngomong kita. Geus lila ieu teh. Setik deui enggak ya. Waqala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullah wa atubu ilaih." Barang siapa yang mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum, dalam satu hari, aksar, lebih banyak, min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali, ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzanbin, maka Allah akan mengampuni 700 dosanya. Bukan amin, ini pemberitahuan. Jadi amin-aminan wae. Jangan amin-aminan buru-buru, nanti saja. Ini pemberitahuan Bu dari hadis Rasul. Ini ingat ya, orang yang mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih,
lebih dari 70 kali dalam sehari, Allah akan mengampuni 700 dosanya. 70 lebih, 71, 75, 78, 80, 90, 100, 200, 500, 1000. Allah akan mengampuni 700 dosa dia. Mau diampuni dosa 700 dosa? Jadi dosa ini banyak, Pak. Kita nggak sadar, kita nggak ngeh, karena kita bodoh, karena kita nggak mau tahu. Ini dosa apa enggak ya? Dosa. Ditulis sama malaikat terperinci, nggak ada yang kelewat. 700 dosa diampuni oleh Allah kalau kita mau baca astagfirullah wa atubu ilaih lebih dari 70. Ini mesti ingat nih bacaannya. Ini Rasul yang ngomong, bacaannya jangan dirubah. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tulis tong maroloh wae tulis. Kumaha si bubar ti dieu biasana sok poho. Barho bubar poho. Direkam ya mangga, ditulis ya mangga. Astagfirullah wa atubu ilaih lebih dari 70. Bagaimana kalau 100? Ya 100 kan lebih dari 70. 71 itu menitung-hitungan pisan sih sia teh. Bawa edan sia mah. Ngalewihan teh meuni hiji, dua, 100 atuh, 200, 500. Pak, Ibu, nikmat, Pak. Coba amalkan, coba laksanakan. Balik dari sini, habis sholat, tobat. Baca. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Sendirian. Sambil nginget-nginget dosa, sambil nginget-nginget semua kesalahan. Dulu pernah selingkuh, sekarang juga masih selingkuh. Eta teh dosa, sia teh ilha elingna atuh. Geus we nu aya keureuy meuni kudu selingkuh wae. Gak usah ganti-ganti ini itulah, geus lah. Nama harim diganti nama cawong, geus dosa deui wae. Namanya Nia, tapi disitunya Asep. WA-an sama Asep. Dosa sia teh selingkuh deui. Mending nu hiji we paehan heula tangke kawin deui. Bangga-bangga teuing supaya dosana loba. Astagfirullah. Ngaheureyan randa, ngaheureyan pamajikan batur, ngaheureyan suami ibu. Tolong jaga, tolong kasihanilah kami, Ibu. Jaga pakaian ibu-ibu supaya kami tidak dosa. Sebab mata kami ini beki ningali orat ibu-ibu. Jadi ke ibu-ibu kalau keluar beres dari pengajian, beli luar pengajian kemana-mana, tutupinlah oratnya supaya kami nggak banyak dosa. Kami ini malas istighfar. Ayo ibu-ibu merian wae dosa, cik atau ibu mikir gitu. Bu, tolong ya Bu ya, jaga pakaiannya supaya laki-laki nggak jelalatan. Karena ada umum laki-laki, karena ini yang ngomong laki-laki Bu, ini mah jujur tina hate. Ini mah jujur Ibu tina hate, tolong kami, tolong kaum laki-laki. Dah laki-laki mah kabeh kecuali wali. Ini mah kan waluh kabeh oge. Aduh, karena ya Allah ningali orat teh. Dina motor ningali nu ping-ping na tadi tutup, ningali kayak nabrak. Mobil pun sama Bu, jadi tolonglah Ibu tutupin oratnya supaya kita nggak dosa wae. Sok Pak inget-inget pernah ningali ping-ping saha? Papa pernah lihat paha siapa selain paha istrinya? Orat istrinya. Ingat-ingat Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nggak usah diomongin, dipikirin saja.
bisi kadegi ku pamajikan pan ripuh jadi pasehat. Ibu-ibu pun sama, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ngredit COD nggak minta izin suami kan dosa. Ujung-ujung bayar nggak izin suami dosa. Apapun tanpa izin suami dosa. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Erek mual. Ini mau dibaca apa enggak? Kalau nggak mau dibaca, mending nggak usah ngomong. Saya dari tadi ya, udah nge saya nama tuh, hanya orang baraca itu udah gampang. Siap? Saking sayangnya Allah pada kita, Allah ngasih kalimat yang paling gampang. Astagfirullah wa atubu, diampuni dosa 700 dengan hanya membaca lebih dari 70. Pak, saya capek, gimana kalau lagi rebahan? Sambil rebahan boleh. Saya mah sambil nanghunyar. Aduh, naon nanghunyar teh? Sok poho. Sambil selonjoran. Boleh. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, sambil merem, Pak. Enak sambil merem. Jadi kena tema karasa molor, ya itulah nikmatnya wiridan. Alhamdulillah. Jangan ada yang kesinggung ya. Sambil wiridan kemudian molor tasbih nate kemana nyoh isuk ya bagus lah. Waktu yang paling baik untuk wiridan kapan? Tiap waktu. Katanya malam, ya malam bagus, siang bagus. Malam waktunya wiridan, siang juga waktu wiridan. Kabeh halus lah. Saya mah pengen jam 2 ya kalau bangun. Kalau nggak bangun ya jam 2 siang betul. Iraha lah pokoknya baca. Jangan sampai ngandel-ngandelin tengah malam dibaca nanti nyanggeus iraha we di mobil sambil ngantri atau di warung atau di mana we. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Bisa? Erek ngeusan geus. Awas kalau menteri baraca. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah taufik, ngasih pertolongan agar kita jadi orang-orang yang rajin membaca istighfar dan tobat kepada Allah. Dua kalimat yang barusan adalah minta ampun dan tobat. Astagfirullah minta ampun, wa atubu ilaih tobat. Dua ini kita ucapkan maka kita sudah melakukan dua amalan yang suka diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hamba-hambanya soleh. Baca istighfar, minta ampun dan tobat. Minta ampun dan tobat. Coba dawamkan, biasakan, biasakan dalam sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, rasakan, maka Anda akan mendapatkan hujan deh. Geus lah pokona ngamalkeun lah riweuhnya. Uri beuteung euy rek dalaar. Can asak. Melina asgor atuh. Aduh, hampura. Maaf ya. Mohon maaf ima kieu lah. Nu penting mengaji dari santai bari ngaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak lupa kita bacakan surat Al-Fil untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan Allah menghancurkan Zionis Yahudi yang membantai kaum muslimin di Palestina.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.